Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala aidan wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar radio Pradia Suara Tuban yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita mendapatkan anugerah iman dan Islam yang dapat kita jadikan pemilah antara yang hak dan yang batil. Kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, yang halal dengan yang haram, dan dengannya maka kita akan memperoleh petunjuk yang lurus dari jalan kesesatan, sehingga akan menyelamatkan hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Termasuk pada kesempatan siang hari ini, Allah juga mempertemukan kita melalui siaran radio Pradia Suara FM. Untuk itu sekali lagi kita ucapkan syukur, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita akan mencoba untuk membahas satu tema, yaitu hati dan pengaruhnya dalam amal atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini sangat penting karena apapun perbuatan yang kita kerjakan, tentu harus kita niatkan yang baik, yang benar, sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal perbuatan itu ada niatnya, ada motivasi dan tujuan yang ingin dicapainya, dan setiap orang akan diberikan balasan dalam amalnya sesuai dengan niat yang diniatkannya sejak semula. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ini tempatnya ada di dalam hati kita masing-masing. Dan karena itu tentu kita harus berusaha untuk menata hati kita sebelum melakukan perbuatan apapun. Untuk itu Rasulullah telah memberikan nasihat, tausiah kepada kita semua melalui sabda beliau, yaitu beliau mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah fa in saluhat saluhal jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ingatlah atau ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka akan menjadi baiklah seluruh tubuhnya yang lain. Dan sebaliknya apabila dia rusak, maka akan menjadi rusaklah seluruh tubuhnya yang lain. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Dari sabda Rasulullah ini kita memahami bahwa perbuatan baik seseorang akan ditentukan baik dan buruknya hatinya. Hatilah yang memerintahkan manusia untuk misalnya tangannya itu berinfak atau mengambil hak orang lain.
Hatilah yang memerintahkan kepada manusia apakah matanya digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala atau untuk menyaksikan maksiat. Telinganya digunakan untuk mengkaji, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya mendengarkan hal-hal yang buruk yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kaki kita, apakah akan kita arahkan, langkahkan menuju kebaikan, ketaatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau justru ke tempat-tempat yang tidak diridhai, yang penuh dengan kemaksiatan, dosa, kemungkaran, kekejian. Semua tergantung perintah hati kita masing-masing. Karena itu tepatlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah tadi itu, dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa manusia kita ini disebut sebagai manusia sempurna kalau terdiri dari dua unsur sekaligus, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani atau jasad itu adalah tubuh kita, ya, yang nampak ini, yang kesehatannya juga sangat kita pentingkan. Karena kesehatan tubuh kita, maka kita bisa melakukan aktivitas, bekerja, mencari nafkah, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Tetapi sebaliknya, ketika tubuh kita sakit, maka ada hal-hal yang terganggu yang tidak bisa kita kerjakan dengan sempurna atau dengan maksimal. Tetapi yang juga tidak kalah penting adalah ruhani kita. Unsur manusia yang kedua adalah ruhani kita. Nah, ruhani itu di dalamnya ada hati yang tadi menentukan apapun yang akan kita kerjakan oleh tubuh kita. Tangan kita, kaki kita, mulut kita, telinga kita, apapun yang dikerjakan oleh panca indera itu tadi, semuanya tergantung dari perintah hati kita. Disinilah kita memahami betapa pentingnya nasihat Rasulullah yang disampaikan kepada kita tadi itu. Karena itu ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun juga perlu mengetahui dan memahami bermacam-macam hati manusia itu, agar sekaligus kita juga mampu mengidentifikasi kira-kira hati kita termasuk dalam kelompok, klasifikasi atau jenis yang mana, ya. Setidak-tidaknya ada 3 jenis hati manusia itu. Yang pertama yang disebut dengan qalbun salim, atau hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang terbebas dari segala macam penyakit hati, ya. Inilah hati yang dapat menyelamatkan pemiliknya, yaitu manusia, dari fitnah, dari dosa, dan pada akhirnya dari siksa atau azab Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini dan terutama di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti itu tidak ada guna atau manfaatnya harta benda dan anak-anak. Maksudnya kita tidak bisa menebus siksaan atau azab Allah SWT dengan harta kita, dengan mengandalkan pertolongan anak-anak kita. Tidak bisa. Kalau di dunia mungkin hal itu bisa kita lakukan, tetapi di akhirat itu tidak berlaku. Bahkan di dalam firman-Nya yang lain Allah juga menegaskan, yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari kiamat itu nanti manusia menghindar, lari dari saudaranya, tidak lagi memperdulikan nasib atau keadaan saudaranya itu seperti apa. Wa ummihi wa abih, begitu pula dia juga lari dari ibu dan ayahnya, tidak memikirkan bagaimana keadaan ayahnya, keadaan ibunya. Di dalam pengadilan akhirat nanti itu tidak ada seorang pun yang memikirkan ayah dan ibunya. Padahal ketika kita di dunia ini kita selalu berusaha
Bagaimana terutama ketika orang tua kita sudah lanjut usia, ya, kondisi fisiknya sudah semakin melemah, ya, apalagi sudah dalam keadaan tidak mampu beraktivitas dengan baik, pikun misalnya, kita berusaha untuk segala daya dan upaya kita lakukan agar orang tua kita dapat tertolong, dapat terbantu, gitu. Tetapi itu tidak berlaku di akhirat nanti. Andai pun kita bantu juga tidak bisa, gitu, ya. Kemudian wasahibatihi wabani, dan juga seseorang itu akan lari dari istrinya dan anak-anaknya, begitu. Tidak ingat lagi, ya, bagaimana keadaan istri kita, suami kita nanti, apakah dia selamat dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dari ancaman siksa dan azabnya. Bahkan terhadap anak kita sendiri kita juga tidak mempunyai kepedulian lagi sama sekali. Itu sesuatu yang pasti terjadi di akhirat kelak, karena ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qiyamah, ya. Karena itu yang bisa menyelamatkan diri kita, ya, tadi kembali kepada ayat yang sebelumnya yang telah kami bacakan, yaitu hati yang bersih. Karena hati yang bersih itulah yang akan selalu mendorong kita untuk melakukan ketaatan, menghindarkan diri kita dari berbagai macam kemaksiatan, selalu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, dan menjauhi larangan-larangannya. Kemungkaran, kekejian, ya, selalu kita hindarkan. Sebaliknya kita berusaha untuk taat, apapun yang diperintahkan oleh Allah akan kita kerjakan, ya. Jadi kecuali yang datang menghadap Allah illa man atallaha biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Maksudnya yang terbebas dari segala macam penyakit. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Pradia Suara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis atau golongan klasifikasi hati yang kedua yaitu qalbun marid, hati yang berpenyakit, ya. Hati yang berpenyakit ini bisa menimbulkan pemiliknya, orang yang terjangkitinya, dia melaksanakan berbagai macam perbuatan dosa. Misalnya salah satu penyakit adalah hasud atau iri dan dengki. Ketika seseorang mempunyai penyakit iri dan dengki kepada orang lain, ya, maka dia akan membenci orang itu, termasuk kebaikan-kebaikan yang dikerjakannya sekalipun. Ketika hati kita sudah hasud, iri, dengki, sirik, maka apapun kebaikan yang dikerjakan oleh orang yang kita dengki itu akan nampak buruk di hadapan kita. Ya, kemudian kita juga akan berprasangka buruk atau suudzon kepadanya. Wah, teman saya ini kok mempunyai HP baru. Jangan-jangan itu hasil dari korupsi misalnya, begitu. Ya, padahal kita belum punya bukti untuk itu. Belum punya data pendukung untuk itu. Tapi kita sudah berprasangka buruk seperti itu. Wah, tetangga saya ini motornya baru. Jangan-jangan itu hasil menipu. Nah, begitu. Jadi karena hati yang sirik, hati yang dengki itu, maka akan menimbulkan prasangka yang buruk pula, gitu. Contoh lain misalnya hati kita itu takabur, sombong, maka itu menyebabkan kita sulit untuk menerima kebenaran, walaupun kita sudah tahu bahwa itu benar, gitu. Itulah yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy. Ketika Rasulullah menyampaikan wahyu, risalah, perintah maupun larangan, berita gembira maupun peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir Quraisy karena kesombongannya maka dia tidak mau menerimanya, gitu. Padahal mereka tahu bahwa Rasulullah Muhammad itu orang yang jujur, orang yang tidak pernah dusta, orang yang tidak pernah berbohong. Makanya mereka memberikan julukan atau gelar kepada Muhammad itu Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, karena semua perkataannya pasti benar, jujur. Itu sudah diketahui dari akhlak beliau sejak beliau masih remaja, ya. Bahkan ketika masih berusia
remaja itu, Muhammad pada waktu itu yang belum diangkat menjadi Rasul, sudah dipercaya oleh masyarakatnya, oleh Quraisy waktu itu, masyarakat Quraisy, untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Karena pada waktu itu terjadi banjir di Mekah itu, sehingga mengubah posisi Hajar Aswad dari posisinya semula. Hajar Aswad adalah batu hitam yang berada di salah satu sudut bangunan Ka'bah. Dan semua orang, ya, meskipun orang kafir, orang musyrik sekalipun, itu menghormati Ka'bah, ya. Nah, bagian dari Ka'bah itu adalah Hajar Aswad. Nah, ketika itu tergeser karena banjir, semua suku merasa berhak untuk menempatkannya pada posisi semula, yaitu di sudut yang semula ada itu. Begitu terjadi silang pendapat antara mereka karena masing-masing tidak mau mengalah, ya. Aku paling berhak. Tidak, saya yang paling berhak. Suku yang ada di sini ini, akulah yang lebih dulu, begitu. Walhasil mereka tidak mempunyai titik temu untuk meletakkan Hajar Aswad itu siapa yang paling berhak, begitu. Lalu kemudian mereka mempunyai ide, gagasan, bagaimana kalau kita percayakan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula itu kepada Muhammad, ya. Karena Muhammad dikenal mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dan itu juga sudah ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya yang lain, surat Al-Qalam ayat yang kelima. Allah menegaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad itu mempunyai akhlak yang agung, mempunyai perilaku budi pekerti yang sangat agung, begitu. Sehingga semua waktu itu sepakat, semua ketua-ketua suku, ya, kabilah itu sepakat mempercayakan meletakkan Hajar Aswad itu pada tempatnya yang semula kepada Muhammad, begitu. Nah, Rasulullah Muhammad pada waktu itu yang masih belum diangkat menjadi Rasul, masih remaja usia, masih muda usia, kemudian mengambil sikap yang sangat bijak. Beliau kemudian membentangkan selendangnya itu, ya, surbannya itu ke tempat yang lebih luas, lalu meminta kepada ketua-ketua suku itu untuk memegang ujung atau pinggir-pinggir dari surban itu. Lalu Muhammad Rasulullah pada waktu itu meletakkan batu hitam itu, Hajar Aswad itu, di tengah-tengahnya dan mengajak pada para ketua suku untuk mengangkatnya secara bersama-sama. Dengan demikian semua merasa diajak, ya, semua merasa diajak untuk mengangkat batu hitam itu. Lalu Muhammadlah yang meletakkan di tempat semula. Itu artinya bahwa mereka mengakui, ya, integritas, ya, etika yang begitu tinggi yang dimiliki oleh Rasul kita yang mulia ini, ya, sehingga itu pengakuan yang jujur adanya, yang objektif, begitu. Akan tetapi ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah itu menyampaikan dakwah, risalah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mempunyai penyakit hati menolaknya, ya, karena adanya sikap takabur, adanya sikap gengsi, enggan, walaupun mereka tahu bahwa Muhammad orang yang pasti benar, orang yang jujur, tidak mungkin apa yang dikatakan itu salah, itu pasti benar adanya. Tetapi ketika hal itu mereka terima, mereka enggan untuk melaksanakan kebenaran wahyu itu. Nah, itu berarti penyakit hati yang namanya sombong itu akan menutup, ya, menutup dari kebenaran, gitu, ya. Dan berbagai macam penyakit hati yang lain yang itu tentu saja sangat berbahaya, ya. Karena itu sulit dicari obatnya. Kalau kita mencari obat untuk sakit tubuh kita banyak, ya. Misalnya bahwa kalau kita sakit batuk, ya, kalau orang Jawa bilang itu watuk, gitu, ya.
Kita bisa mencarinya di toko obat atau di apotek. Banyak macamnya. Ada yang dalam bentuk sirup, ada yang dalam bentuk tablet, ada yang dalam bentuk permen misalnya begitu. Bisa, ya. Tetapi ketika kita mencari obat penyakit hati, itu tidak mudah. Kalau tadi itu watuk, sekarang watak. Itu susah dicari obatnya. Mana ada obat penyakit hasad atau hasud, iri dengki kita cari di apotek? Tidak mungkin. Nanti penjaganya tidak akan bisa menemukannya. Penyakit sombong misalnya begitu, ya, takabur, tidak ada. Nah, karena itu ini tidak mudah diobati, gitu ya. Maka harus kita bersungguh-sungguh untuk mengobatinya dengan cara yang lain. Ya, kalau ada orang bilang itu obat alternatif, nah itu obat alternatif untuk hati kita itu ya harus kita usahakan dari diri kita masing-masing. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang hati yang berpenyakit ini di dalam firman-Nya, ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun, gitu. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Ya, itu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-10, ya. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka, maksudnya mereka ini orang-orang munafik, karena ayat ini membahas tentang orang-orang munafik. Maradun, ada penyakit, ya. Dan menurut penafsiran Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitabnya Safhatut Tafasir itu, ya, itu disebutkan, ya, bahwa maradun di sini maksudnya adalah maradun qalbiyun ruhiyun la jasadiyun, yaitu penyakit hati, penyakit ruhani, bukan penyakit fisik, ya, yang ada di dalam diri orang-orang munafik itu bukan penyakit hati dalam pengertian penyakit hati liver, itu bukan hepatitis, bukan itu, ya, tetapi penyakit ruhani, penyakit spiritual. Ya tadi itu sudah tahu bahwa itu benar tetapi tidak mau menerimanya. Ya. Nah, dusta, apa yang dikatakan dengan apa yang ada di keyakinannya itu berbeda. Ya. Makanya di ayat sebelumnya, ayat yang ke-8, itu Allah menggambarkan orang munafik itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia itu ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Ya, berarti apa yang dikatakan itu bukan berangkat dari hatinya. Ya, apa yang dikatakan itu berlawanan dengan isi hatinya. Nah, itu disebut dengan munafik. Ya, karena itu pengertian nifak, ya, penyakit munafik itu secara bahasa dia ikhfa. Ikhfa itu artinya menyembunyikan. Menyembunyikan apa? Menyembunyikan kata hatinya, menyembunyikan isi hatinya. Sedangkan menurut istilah pengertian nifak itu adalah ikhfaul kufri wa idharul Islam. Menyembunyikan kemunafikan atau kekafiran, maksud kami, yaitu menyembunyikan kekafiran, tidak dinampakkan kekafirannya. Ya, dan yang dinampakkan itu seolah-olah adalah Islamnya, begitu. Sehingga pada hakikatnya mereka itu bukan orang Islam, tapi orang kafir. Hanya saja kekafirannya itu disembunyikan, ditutup-tutupi. Ya, mereka mengaku Islam supaya seolah-olah mereka Islam, padahal yang benar mereka itu adalah kafir, begitu. Nah, itu munafik, ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Lalu kemudian Allah menegaskan fazadahumullahu maradun. Lalu kemudian Allah menambahkan penyakit yang ada di dalam hati mereka itu. Ya, Allah membiarkan mereka dalam kebingungan, dalam kesesatan, ya, muter-muter terus dalam kesesatan itu.
Lalu kemudian Allah menegaskan, walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka itu azab yang sangat menyakitkan disebabkan oleh kedustaan mereka. Dan dalam sejarah orang-orang munafik itu jauh lebih berbahaya daripada orang-orang kafir, karena mereka menutupi sesungguhnya, yaitu mereka itu pada dasarnya adalah orang-orang kafir, tetapi mengakunya adalah sebagai orang Islam, sehingga tidak jarang kemudian orang Islam itu terkecoh olehnya, ya, tertipu olehnya, ya, oleh muslihatnya, ya, apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, gitu. Ini yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus mewaspadai jangan sampai hati kita itu berpenyakit, ya, gitu ya. Ya, kalau tubuh kita itu sakit boleh, meskipun tentu lebih baik kalau sehat, begitu. Tapi kalau yang sakit itu hati, itu lebih berbahaya sekali, ya. Sebaik apapun orang memberikan nasihat, tapi kalau hatinya sudah berpenyakit, bisa-bisa ditolaknya, begitu. Kemudian yang ketiga, jenis atau golongan hati manusia itu yaitu qalbun mayyit, hati yang mati, ya, gitu. Mayyit itu la yahya, tidak hidup. Kalau namanya sudah mati berarti tidak hidup, begitu. Kalau yang kedua tadi itu masih hidup tapi berpenyakit, ya. Kalau yang ketiga ini lebih parah lagi, sudah tidak hidup, sudah mati, sehingga tidak bisa dihidupkan kembali, wong sudah mati. Nah, gitu. Nah, ini adalah hatinya orang-orang kafir. Ya, walaupun diberikan begitu banyak nasihat kepada mereka, diberikan begitu banyak ancaman, peringatan akan siksaan api neraka, azab Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah tidak mempan, tidak ada takutnya, karena hatinya sudah mati, gitu. Sudah mati karena keras, gitu. Nah, kafirun itu adalah menutup, ya, maksudnya menutup diri dari kebenaran, ya. Kalau kita mempunyai buku, di bagian pinggir itu ada sampul. Sampul itu kita sebut sebagai cover, ya, mirip-mirip dengan kafir. Cover itu adalah penutup, maksudnya menutupi buku, ya. Begitu pula kalau hati kita kafir, maka berarti maksudnya hati kita itu sudah menutup diri dari kebenaran, ya. Jadi walaupun kebenaran itu sudah nampak jelas, tapi karena adanya kesombongan, maka itu tidak akan bisa diterima, tidak bisa masuk. Ibaratnya sinyal begitu tidak bisa ditangkap lagi, begitu. Itu yang disebutkan oleh Allah, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 6 dan 7 dari surat Al-Baqarah, ya. Allah berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Apakah engkau berikan peringatan, maksudnya engkau ini Muhammad, ya, ataukah tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman, ya. Jadi ada atau tidak adanya peringatan, ada atau tidak adanya nasihat, ada atau tidak adanya dakwah, mereka tidak berpengaruh apapun, gitu, ya. Jadi seolah-olah tidak pernah mendengar peringatan, walaupun peringatan itu disampaikan berulang kali, begitu, ya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kemudian dijelaskan oleh Allah di dalam ayat yang ke-8, ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah ditutup, dan mereka akan mendapatkan azab yang berat, gitu.
Jadi kalau hati kita itu sudah dikunci mati oleh Allah, begitu pula dengan pendengaran kita, penglihatan kita, maka tidak akan bisa menerima petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu kita sering mendengar ungkapan may yahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada orang yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, wa may yudlil, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah. Tidak akan ada orang yang bisa memberikan petunjuk, menjadi penunjuknya. Gitu. Dan kita tahu bahwa petunjuk atau hidayah itu merupakan hak prerogatif, istilahnya itu, ya, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah kepada orang yang dikehendakinya, gitu. Ya. Dan karena itu pula, seperti yang kami sampaikan di awal tadi itu, saat ini kita mendapatkan nikmat yang terbesar dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Hidayah, petunjuk iman dan Islam ini nikmat paling besar, paling agung dalam kehidupan kita. Karena dengan adanya nikmat iman dan Islam itulah insya Allah kehidupan kita akan selamat, ya, di dunia ini, terutama di akhirat kelak. Karena kalau orang itu sudah tidak beriman, tidak meyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang benar di sisi Allah, pasti tidak akan selamat. Ya, hidupnya di akhirat tidak akan selamat. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, ya, maka itu tidak akan diterima. Falan yuqbala minhu, tidak akan diterima pilihannya itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang rugi. Dikatakan rugi karena segala amal perbuatan baik yang dikerjakannya selama di dunia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat utama amal baik kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kalau kita berislam, yaitu kalau kita bertauhid, ya, menjadikan Allah saja sebagai Tuhan, yang lain bukan Tuhan, menjadikan Muhammad sebagai Rasul Allah, utusan Allah. Itu syaratnya. Nah, kita alhamdulillah dengan anugerah Allah menjadi orang yang beriman dan berislam. Maka ini yang harus kita selalu pertahankan dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita, agar kelak di akhirat kita termasuk orang-orang yang selamat, sambil terus berusaha untuk menjaga hati kita. Nah, jadi hati yang mati, ini kategori yang ketiga, sekali lagi para pendengar yang dimuliakan Allah, adalah hati yang mati, yang tidak bisa lagi mendengar, ya, melihat, ya, dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena ketika peringatan-peringatan itu disampaikan, diabaikan, bahkan ditentang, bahkan dilawan. Ya, para nabi dan rasul itu banyak yang kemudian dimusuhi oleh kaumnya. Ya, bahkan ada di antara mereka yang dibunuh. Nah, itu tantangannya luar biasa. Ya, dan itu tidak peduli. Kadang-kadang hubungannya adalah antara hubungan darah. Ya. Misalnya kita ambil contoh saja yang paling gampang, antara Nabi Nuh alaihissalam dengan putranya. Putranya ternyata tidak bisa menerima dakwah ayahandanya, ya, Nabi Nuh, ya, sampai ketika air bah banjir itu datang dan semua pengikut Nabi Nuh itu sudah naik ke bahtera, ke kapal yang sudah dibuatnya lama sebelumnya, ya, anaknya ini masih menyombongkan diri, ya, Kan'an namanya itu, tidak mau menaiki kapalnya Nabi Nuh itu untuk menyelamatkan diri. Sampai kemudian ayahnya ini memanggil anaknya, ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah kapal bersama kami, jangan bersama orang-orang kafir itu. Ya,
Lalu anaknya dengan pongahnya mengatakan, aku akan naik ke pohon yang tinggi, ke gunung yang tinggi. Padahal banjir pada waktu itu bukan sembarang banjir, tapi itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Nabi Nuh yang tidak mau beriman kepadanya. Ya. Lalu kemudian Allah menegaskan, innahu laisa min ahlik, dia sudah bukan anakmu lagi, hai Nuh, ya, maka tinggalkan dia, ya. Dan Nabi Nuh waktu itu sudah memperingatkan anaknya, la asimal yaum min amrillah, tidak ada yang bisa melindungi hari ini dari keputusan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah sendiri, ya. Dan itu dengan cara menjadi pengikutnya Nabi Nuh dengan menaiki bahtera atau kapalnya, gitu. Kalau Nabi Ibrahim, ayahnya yang tidak mau menerima dakwahnya, gitu. Sementara Nabi Lut itu adalah istrinya juga tidak mau menerima dakwahnya. Hal ini membuktikan bahwa yang namanya hidayah, petunjuk, ya, anugerah keimanan itu sekali lagi hak prerogatif Allah kepada orang yang dikehendakinya untuk menerimanya, ya. Dan orang-orang kafir itu tidak mau menerimanya. Ketika diberikan nasihat, mereka mengabaikannya, bahkan memusuhinya, ya, seperti yang terjadi pada kaum Bani Israel. Mereka ketika disampaikan dakwah kepada mereka itu memusuhinya dengan banyak alasan. Bahkan tidak jarang para nabi dan rasul itu yang dibunuh oleh mereka, ya. Di dalam Al-Quran itu digambarkan dengan kalimat yaqtulunal anbiya'a bighairil haq. Mereka membunuh para nabi dengan alasan yang tidak bisa benarkan. Tidak ada alasan memang untuk apa yang dilakukan oleh mereka itu. Itu terjadi pada Nabi Zakaria dan putra beliau Nabi Yahya dibunuh oleh orang-orang kafir itu. Ini semua sebabnya karena hatinya sudah mati sehingga tidak bisa menerima sentuhan, ya, wahyu, risalah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ini pun juga seperti itu, ya. Maka sebagai seorang dai kita harus bisa memahaminya, ya, bahwa kita ini bertugas untuk menyampaikan, tetapi pada akhirnya seseorang itu akan menerima apa yang disampaikan berupa petunjuk, peringatan itu atau tidak, itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya tentu kita juga perlu memahami setelah tadi ada klasifikasi hati, jenis-jenis hati itu yang ada 3 tadi itu, kita juga perlu memahami bahwa di dalam diri kita, masing-masing kita itu selalu mempunyai 2 kecenderungan sekaligus, ya. Allah sudah memberikan kepada manusia itu 2 kecenderungan. Wahadainahun najdain, ya, itu firman Allah di dalam surat Al-Lail. Kami telah memberikan kepada manusia itu 2 jalan, ya. Lalu kemudian di dalam surat Asy-Syams Allah juga menegaskan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan kepada jiwa diri manusia itu jalan fujur dan jalan takwa. Jalan fujur maksudnya jalan untuk berbuat kemaksiatan. Di dalam diri kita ada pengaruh negatif, ya, untuk melakukan fujur, ya, kemaksiatan, perbuatan dosa, kejahatan, ya, begitu. Tetapi di dalam diri kita juga ada pengaruh positif yang didukung oleh malaikat, yaitu jalan takwa, ya. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kita bisa menjadi orang jahat, tetapi kita juga bisa menjadi orang yang soleh, begitu. Ketika manusia itu memperturutkan hawa nafsunya, tidak menggunakan hati nuraninya, tidak menggunakan akal sehatnya dalam bertindak, maka dia akan menjadi orang yang jahat, ya. Makanya kita perlu selalu membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Allah menegaskan dalam ayat lanjutannya,
Qad aflaha man zakkaha. Ya. Sungguh telah beruntunglah orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Tazkiyatun nafas. Gitu. Berusaha untuk menjaga kebersihan hatinya, kebersihan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan ya, berugilah orang yang mengotorinya. Ya, seseorang yang mengabaikan nasihat, tidak memperdulikan peringatan, ya, memperturutkan hawa nafsunya, apa yang menjadi kehendak hawa nafsunya selalu diperturutkan tanpa dipertimbangkan ini halal atau haram, lalu kemudian ini hak atau batil, ya, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Ya, karena itu kalau orang itu berbuat dosa, dia adalah berbuat dolim. Orang yang berbuat dolim pada dasarnya berbuat dolim kepada dirinya sendiri. Ya. Wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun. Ya. Tidaklah mereka manusia itu berbuat dolim kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka berbuat dolim kepada diri mereka sendiri. Jadi kalau kita berbuat dosa, itu menganiaya diri kita sendiri. Orang yang tidak menjaga hatinya, ya, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Karena itu ada sebuah syair yang sangat bagus itu. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ya gitu. Jadi kita jangan kita biarkan. Yaitu kita harus selalu menjaga hati kita. Ya tadi itu dengan tazkiyatun nafas. Ya, dengan pensucian jiwa. Ya. Nah, bagaimana kita itu supaya bisa menjaga hati kita? Maka kita harus melakukan hal-hal yang pertama, memperbanyak istighfar. Ya, istighfar. Karena kita ini manusia. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya, kata Rasulullah seperti itu. Ya, tempatnya salah dan lupa, khoto dan nisyan, begitu. Nah, ketika kita bersalah, ketika kita lupa, maka bisa jatuh pada perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Nah, ketika kita sudah jatuh pada perbuatan maksiat dosa itu, maka kita harus menjaga kebersihan hati kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat hadis disebutkan bahwa Rasulullah itu istighfar dalam sehari itu 70 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain disebut 100 kali. Loh, itu Rasulullah. Padahal Rasulullah kita ketahui orang yang sudah dijaga oleh Allah sebenarnya. Bahkan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang itu kalau ada, Allah sudah mengampuninya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosamu Muhammad yang dulu maupun yang akan datang, kalau ada, semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul itu adalah maksum, orang yang terjaga dari berbagai perbuatan dosa, sehingga ketika mau berbuat dosa dijaga oleh Allah supaya tidak jadi melaksanakan. Tetapi beliau masih beristighfar setiap hari itu 70 bahkan 100 kali. Apalagi kita yang menjadi tempat salah dan lupa, tentu lebih perlu lagi untuk membaca istighfar, ya, setiap hari, kalau perlu melebihi Rasulullah. Ya, tinggal kita baca, ya, kita berangkat dari hati kita, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau kita panjangkan sedikit, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Atau kita panjangkan lagi, astaghfirullahal azim, ya, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Begitu. Ya, dalam setiap kesempatan kita selalu beristighfar. Minimal, ya, di waktu pagi itu kita berzikir pagi. Kemudian di waktu sore kita juga berzikir sore. Salah satu yang kita baca adalah istighfar itu. Ya. Nah, karena itu langkah, ya, kiat yang kedua dalam upaya kita menjaga hati kita itu, membersihkan jiwa kita itu, perbanyak berzikir. Ya gitu. Perbanyak berzikir sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah
dengan zikir sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya itu ya tidak berbilang, berapapun banyak. Ya, zikir dalam pengertian kita ingat Allah di dalam hati kita, ya. Atau juga zikir dalam pengertian wirid, menyebut dengan lisan kita. Ya, itu semua waktu maupun secara khusus di waktu pagi dan sore. Kalau di waktu pagi itu setelah sholat subuh sampai terbit matahari, itu namanya zikir pagi. Kalau di waktu sore itu setelah sholat asar sampai menjelang sholat maghrib, itu namanya zikir sore. Kita rutinkan itu agar hati kita tertaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau waktu pagi kita membaca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur, gitu. Nanti kalau di waktu sore kita membaca Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir, gitu. Lalu nanti di penghujung kita membaca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, 100 kali. Lalu nanti yang terakhir sekali astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, 100 kali. Nah, itu dalam rangka menjaga hati kita, menjaga jiwa kita selalu bersih, selalu selamat. Orang kalau banyak zikir, insya Allah selalu akan berpikir ketika melakukan perbuatan itu, wah, saya sudah berzikir seperti ini, masa saya akan melakukan maksiat? Seolah-olah kita mengingkari zikir kita. Kan tadi sudah membaca astagfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Masa kita melakukan maksiat lagi? Nah, itu setidaknya membantu kita untuk menjaga stabilitas jiwa kita agar selalu dalam kebaikan. Nah, kemudian yang berikutnya, caranya agar kita itu bisa menjaga hati, menjaga jiwa kita itu adalah dengan selalu berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbesar taat, ya, dalam kehidupan kita, sekaligus pada saat yang bersamaan mengurangi bahkan menjauhi maksiat sejauh-jauhnya, gitu. Ya, Allah memerintahkan kita sholat, ya kita kerjakan, yang wajib maupun yang sunnah. Kalau yang wajib itu bahkan kalau kita tinggalkan kita berdosa, kan begitu. Nah, kalau yang wajib itu kita rasa masih kurang karena kadang-kadang kita masih telat berjamaah ketika imam sudah takbir, bahkan ketika sudah rukuk, berarti terlambat kita. Itu namanya masbuk. Maka kita sempurnakan dengan sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah juga bermacam-macam. Ada sholat sunnah rawatib, sebelum maupun sesudah sholat fardu. Itu disebut qobliyah dan ba'diyah. Ada sholat malam, sholatul lail, ya. Ada sholat duha, sholat yang dilaksanakan ketika matahari sudah naik, tapi belum terlalu siang. Dan macam-macam lagi sholat, kan begitu. Kita kerjakan, ya. Lalu kemudian maksiat kita tinggalkan, ya. Maksiat kita tinggalkan, mencuri tidak boleh dalam segala bentuknya. Berjudi juga tidak boleh, baik yang offline maupun yang online, tidak boleh, ya. Karena itu akan merugikan kita. Meskipun orang itu menang, itu awal dari kekalahannya. Ya, tidak ada ceritanya orang kaya karena berjudi, tidak ada. Tapi banyak cerita orang yang kaya karena berinfak, bersedekah. Nah, karena itu harus kita tinggalkan. Ya, perzinaan kita tinggalkan. Ya, tidak boleh berdua-duaan tanpa mahram dengan orang yang bukan mahram. Tetapi sebaliknya kita laksanakan sunnah tuntunan Rasulullah menikah. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi kita harus memperbanyak maksiat, memperbesar, maksud kami, mohon maaf, memperbanyak ketaatan, memperbesar taat, dan meninggalkan maksiat. Nah, itu kita laksanakan secara istiqomah, konsisten, secara terus-menerus, ya, karena yang namanya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan. Kalau kita semakin taat, maka iman kita akan terus naik. Dan kalau kita bermaksiat, maka iman kita terus akan tergerus, ya. Nah, itu langkah yang perlu kita lakukan agar kita dapat menjaga kebersihan hati kita. Mudah-mudahan dengan hati yang bersih, maka
kita akan terus bersemangat untuk melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Kalau itu kita laksanakan secara kontinu, istiqomah dalam kehidupan kita, insya Allah nanti kita akan selamat di dunia ini dan terutama di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Prada Suara FM yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat adanya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan hal-hal yang salah itu dari saya pribadi, dari setan, hal yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.